Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi kita di pelajaran matematika wajib. Sekarang ada di semester 2 kelas 10. Oke, untuk mengawali semester ini untuk materi dan bab-babnya pada semester ini ada 3 bab. Yang pertama adalah fungsi dan grafik fungsi. Di mana sebabnya ada fungsi linier yang hari ini akan kita pelajari. Yang kedua adalah fungsi kuadrat. Yang ketiga adalah fungsi rasional. Yang bab kedua adalah fungsi komposisi dan fungsi inverse. Sebabnya ada komposisi fungsi dan fungsi inverse fungsi. Oke, bab yang ketiga. Nanti kita UTS-nya sampai bab 2. Setelah UTS kita lanjut bab 3 yaitu trigonometri. Ini materinya agak banyak. Subbabnya ada ukuran sudut dan perbandingan trigonometri. Yang kedua adalah perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berrelasi. Trigono untuk sudut-sudut relasi. Subbab yang ketiga identitas trigonometri. Lalu aturan sinus, kosinus dan tangen. Yang terakhir grafik fungsi trigono. Oke, kita akan mempelajarinya satu persatu. Hari ini kita mulai dari fungsi linier terlebih dahulu. Oke, fungsi linier memiliki bentuk umum fx sama dengan ax ditambah b. Fungsi linier ini memiliki daerah asal atau biasa disebut domain dan daerah hasil atau biasa disebut range. Oke, seperti itu. Untuk lebih memahaminya, anggap kalian ini sebuah fungsi, ada ax ditambah b, ada fx, ada x di sini variabelnya. Untuk memahaminya saya ingin memberikan ilustrasi. Misalkan kalian ingin membuat sebuah jus. Oke, di sini ada buah-buahannya ya. Buah-buahannya yang kemudian kalian masukkan ke dalam mesin blender atau apapun itu untuk membuat sebuah jus. Seperti ini. Nah, daerah asal atau dari mana jus ini berasal, yaitu dari buah-buahannya ini. Maka buah-buahannya ini biasa kita sebut dengan x-nya ini, variabel x-nya ini sebagai daerah asalnya. Mesin ini yang menjadikan jus ini ya kan, yang menjadikan jus ini. Jadi mesinnya ini adalah ax ditambah b. Dan jusnya ini atau daerah hasil dari buah-buahannya tadi, ini buah-buahannya dimasukkan ke dalam mesin menghasilkan jus. Jadi jusnya ini adalah fx-nya. Seperti itu. Jadi x adalah daerah asal atau variabelnya. Di sini variabel boleh a, b, c, d dan seterusnya. Di sini variabelnya. Daerah hasilnya ini fx atau y-nya, biasa fx atau y-nya. Seperti itu ya. Semoga dengan ilustrasi seperti ini kalian paham. Jadi dalam sebuah fungsi linier itu ada daerah asal, ada mesin untuk pembuatnya atau fungsinya, dan
daerah hasilnya itu jus atau fx atau y-nya seperti itu. Kita langsung saja, karena sudah menggunakan ilustrasi, semoga kalian bisa paham. Misalkan saya memiliki fungsi fx sama dengan 3x ditambah 1. Oke, x adalah domain daerah asal. Fx adalah daerah hasil. Oke. Range atau kodomain sama aja daerah hasil ya. Daerah hasil itu adalah fx-nya, domain itu x-nya, fungsinya 3x ditambah 1 ini. Nah, sekarang kita akan menentukan, biasanya di soal itu dikasih fungsinya ini dan daerah asalnya, misalkan dikasih tahu mereka daerah asalnya itu adalah x, di mana x-nya itu nilainya min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 2, misalkan seperti ini. Nah, ini fungsinya, ini daerah asalnya. Biasanya kalian akan disuruh menggambarkan grafik ini, fungsi linear ini dengan daerah asal ini. Seperti itu. Jadi kita akan menggambarkannya di koordinat kartesius. Langkah yang pertama, kita harus membuat tabel. Oke, di sini tadi kita bagi sesuai pembagiannya tadi. X daerah asal, ya kan? Kemudian kita lanjut ke mesinnya, jadi 3x ditambah 1. Kita lanjut ke daerah hasil. Berapa hasilnya? Dan yang terakhir, jika ada x dan fx, di sini ada koordinatnya yang akan kita gambarkan di koordinat kartesius. Kita mulai dari daerah asal, kita mengisi kotak daerah asalnya ini dulu dengan kita memperhatikan tandanya. X-nya di antara min 2 sampai 2. Berarti di sini karena di sini ada tanda sama dengan, maka min 2-nya ikut. Ya kan? Kemudian min 1, kemudian 0, kemudian 1. Apakah 2-nya ikut? Tidak, karena di sini tidak ada tanda sama dengannya. Jadi hanya cukup sampai 1. Kemudian daerah asalnya tadi, agar menjadi daerah hasil, kita masukkan ke dalam mesinnya. Jadi 3 dikalikan min 2 adalah min 6 ditambah 1 menjadi min 5. 3 dikalikan min 1 menjadi min 3 tambah 1 jadinya min 2. 3 dikalikan 0 karena x-nya daerah asalnya 0. 3 dikali 0 adalah 0 ditambah 1 adalah 1. 3 dikali 1 adalah 3 ditambah 1 4. Oke. Jadi daerah hasilnya turun langsung aja ya. Ini hasilnya. Oke. Ini daerah hasilnya, ini daerah asalnya, maka koordinatnya biasanya kita tulis x-nya duluan. Min 2, min 5. Min 1, min 2. 0,1 dan 1,4. Oke. Tadi ingat, daerah asalnya dari min 2 sampai 2 ya. Kita buat dulu min 2, min 1, 0, 1, 2. Meskipun nanti 2-nya tidak ikut karena tidak ada tanda sama dengannya. Tapi di dalam tabel ini kita buat dulu, sehingga kita mendapatkan koordinat ini. Keempat koordinat ini untuk kita gambarkan di koordinat kartesius. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke koordinat kartesius. Kita catat dulu koordinatnya min 2, min 5. Min 1, min 2, kemudian 0,1, kemudian 1,4 dan 2,7. Oke, kita gambarkan di koordinat kartesius. Sumbu yang horizontal ini adalah x atau daerah asal. Yang vertikal ini adalah fx atau y atau daerah hasil. Sama aja. Oke, kita buat daerah asalnya tadi dari min 2, min 1, 0, di sini ya 0, 1, 2. Oke. Min 2 temannya adalah min 5. Tanggap di sini. Kita buat garis bantu. Min 1 temannya min 2.
di sini. Kita buat titiknya. Kemudian 0, X-nya 0, Y-nya 1 atau daerah hasil 1. Berarti 0, 1 di sini ya. Titiknya di sini. 1 dengan 4. Kita anggap di sini buat garis bantu, buat titiknya. Kemudian 2 dan 7. Anggap 7 di sini. Oke, kita buat lingkarannya. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan tadi adalah daerah asalnya tadi ya. X di mana min 2 X-nya antara min 2 dan 2. Lihat di sini ada tanda sama dengannya. Jadi min 2-nya itu ikut, maka tanda titiknya ini kita warnai. Dan 2-nya ini tidak ada tanda sama dengannya. Jadi tidak ikut. Artinya 2-nya tidak ikut, makanya lingkarannya tetap warna putih saja. Tidak usah kita warnai. Jika sudah, tinggal kita tarik garis lurus. Ini harusnya garisnya lurus ya, karena gambar saya kurang proporsional jadi tidak lurus. Oke, hanya seperti itu untuk penjelasan fungsi rasional. Fungsi linier. Saya harap dengan video ini kalian sudah bisa memahami fungsi linier ini, karena ini sangat basic atau dasar sekali. Jadi minggu depan hanya tinggal kita teruskan ke fungsi kuadrat, sehingga saya tidak perlu untuk membuat video penjelasan fungsi linier lagi. Saya harap benar-benar dipahami. Jika ada yang tidak ditanyakan silahkan ditanyakan di grup kelas. Dan untuk tugas minggu ini nanti akan saya kirimkan di Google Formulir. Sekian penjelasan materi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.